Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewanta Hartawijaya, NPM 1821020171, kelas B semester 6, jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah. Baiklah, pada video kali ini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Bentuk-bentuk Produk Hukum Indonesia dalam mata kuliah Kapita Selekta Hukum Tata Negara dengan dosen pengampu Bapak Rudi Santoso, SHI, MHI, MH. Baiklah, langsung saja ke materi yang pertama mengenai pengertian produk hukum. Nah, produk hukum ini merupakan suatu ketetapan ataupun peraturan yang dihasilkan oleh mahkamah dalam rangka melaksanakan tugasnya, wewenang maupun kewajibannya. Nah, dalam ilmu hukum dikenal beberapa istilah dalam penuangan norma hukum. Yang pertama ada keputusan yang bersifat mengatur, yang kedua ada keputusan yang bersifat menentukan, yang ketiga ada keputusan yang bersifat menghakimi, yang keempat ada keputusan yang bersifat peraturan yang berisi petunjuk pelaksanaan. Baiklah, materi yang selanjutnya mengenai produk hukum secara dikotomis. Nah, ini ada dua. Yang pertama ada hukum otonom dan hukum menindas. Yang selanjutnya ada hukum ortodoks dan hukum responsif. Nah, yang pertama, hukum otonom ini masuknya pemerintah ke dalam pola kekuasaan yang bersifat menindas melalui hukum berhubungan erat dengan masalah kemiskinan sumber daya pada pemerintah itu sendiri. Yang kedua ada hukum ortodoks. Nah, dikaitkan dengan strategi pembangunan hukum. Nah, tradisi hukum dibedakan atas tradisi hukum kontinental, hukum adat, maupun tradisi hukum sosial. Nah, pada strategi pembangunan hukum ortodoks ini berperan pada lembaga-lembaga negara yang sangat dominan dalam menentukan arah perkembangan hukum. Sebaliknya, strategi pembangunan hukum responsif berperan besar terletak pada lembaganya, lembaga peradilan yang disertai partisipasi luas kelompok sosial, individu dalam masyarakat tersebut. Strategi ortodoks ini bersifat positif instrumentalis, yaitu menjadi alat ampuh bagi pelaksanaan ideologi dan program negara hukum merupakan perwujudan nyata visi sosial pemegang kekuasaan negara. Sedangkan strategi pembangunan hukum responsif menghasilkan hukum yang bersifat responsif terhadap tuntutan-tuntutan berbagai kelompok sosial dan individu dalam suatu masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ayu Rahmadiza dengan nomor NPM 1821020133. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok 3 bagian C, macam-macam produk hukum di Indonesia. Produk hukum di Indonesia ada 6. Yang pertama itu ada Undang-Undang Dasar 1945, yang kedua ada Ketetapan MPR atau TAP MPR, yang ketiga ada Peraturan Pemerintah, yang keempat ada Peraturan Presiden, yang kelima ada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perpu, yang keenam ada Peraturan Daerah. Di sini yang pertama ada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Adalah konstitusi negara Republik Indonesia yang berkedudukan sebagai pedoman dan anduan bangsa Indonesia dalam membangun dan menyelenggarakan sistem kenegaraan dalam rangka mewujudkan tujuan dan cita-cita didirikannya negara. Terdapat dua istilah terkait norma atau ketentuan dasar dalam kehidupan bernegara dan berkebangsaan, yaitu konstitusi dan undang-undang dasar. Bagi sebuah negara, konstitusi merupakan dasar negara yang terdapat suatu norma dasar yang menjadi sumber perundang-undangan negara. Yang kedua di sini ada Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau TAP MPR. Sebelum ada perubahan Undang-Undang 1945, kedudukan MPR berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan lembaga tertinggi negara dan sebagai pemegang dan pelaksana sepenuhnya kedaulatan rakyat. Seperti yang tercantum dalam pasal 1 ayat 2 UUD NRI tahun 1945 bahwa kedaulatan di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR. Artinya kekuasaan dilakukan sepenuhnya oleh MPR sehingga tidak terjadinya check and balance. Yang ketiga di sini ada peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah disingkat PP adalah peraturan perundang-undangan di Indonesia yang ditetapkan oleh presiden untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dandi Trisna Kusuma, NPM 1821020195, kelas BHTN semester 6. Saya akan melanjutkan pembahasan yang sebelumnya disampaikan oleh rekan saya tentang macam-macam produk hukum di Indonesia. Yang saya akan jelaskan yaitu tentang peraturan presiden, peraturan pengganti undang-undang atau Perpu, dan peraturan daerah. 4. Peraturan presiden berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 yang kemudian digantikan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Peraturan presiden adalah peraturan yang dibuat oleh presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara sebagai atribusi dan Pasal 4 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 yang menyebutkan bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintah menurut Undang-Undang Dasar sebagai kekuasaan pemerintah tertinggi di bidang eksekutif, dan peraturan presiden dibentuk untuk menyelenggarakan pengaturan lebih lanjut pemerintah undang-undang atau peraturan pemerintah baik secara tegas maupun tidak tegas diperintahkan pembentukannya. 5. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau biasa disingkat menjadi Perpu adalah hak prerogatif presiden selaku kepala negara dan juga pemangku kekuasaan tertinggi pemerintahan untuk menetapkan peraturan pemerintahan sebagai pengganti undang-undang dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa. Hak prerogatif ini tertuang dalam pasal 22 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Dalam hierarki peraturan perundang-undangan, Perpu berada sejajar atau setara dengan undang-undang setelah Undang-Undang Dasar 1945. Tahapan penerbitan Perpu dilakukan dengan cara sebagai berikut. 1. Adanya situasi bahaya atau situasi genting. 2. Situasi tersebut dapat mengancam keselamatan negara jika pemerintahan selaku representasi masyarakat tidak secepatnya mengambil tindakan konkret. 3. Akibat situasi tersebut dibutuhkan tindak pemerintahan secepatnya dikarenakan apabila menunggu mekanisme oleh DPR memerlukan waktu yang lama, akan tetapi ketentuan yang mengatur secara detail mengenai kondisi kegentingan yang memaksa di dalam peraturan perundang-undangan tidak ada, sehingga Perpu sewaktu-waktu dapat diselewengkan fungsinya oleh presiden yang berkuasa untuk kepentingan kekuasaannya dalam waktu sesaat sebelum adanya pembahasan di tingkat DPR. 6. Peraturan daerah. Peraturan daerah adalah salah satu produk peraturan perundang-undangan tingkat daerah yang dibentuk oleh kepala daerah, baik daerah provinsi maupun daerah kabupaten atau kota, dengan Dewan Perwakilan Rakyat daerah provinsi maupun daerah kota. Perda adalah sebuah peraturan yang dibuat oleh pemerintah setempat untuk melaksanakan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi derajatnya. Oleh karena itu, materi perda secara umum memuat antara lain: 1. Hal-hal yang berkaitan dengan rumah tangga daerah dan hal-hal yang berkaitan dengan organisasi daerah. 2. Hal-hal yang berkaitan dengan tugas dan pembantuan. Dengan demikian, perda merupakan produk hukum dari pemerintahan daerah dalam rangka melaksanakan otonomi daerah, yaitu melaksanakan hak dan kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangga sendiri. Sekaligus juga perda merupakan legislasi untuk mendukung pemerintahan provinsi sebagai daerah otonom. Demikianlah pemaparan materi makalah kami yang berjudul Bentuk-bentuk Produk Hukum Indonesia. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian, tutur kata, dan lain-lain. Mohon dimaafkan. Saya mewakili teman-teman kelompok 3 pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe.